Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mahasiswa-mahasiswi dan pembelajar bahasa Arab rahimakumullah. Kita akan mempelajari tentang ilmul balaghah. Jadi ilmul balaghah ini dipelajari sebaiknya itu setelah mempelajari ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Karena ketika mempelajari ilmu balaghah belum mempelajari ilmu sharaf dan nahwu akan sulit untuk memahami dari materi ini. Ilmu sharaf itu disusun untuk mengetahui berbagai bentuk lafaz. Kemudian ilmu nahwu disusun untuk mengetahui kedudukan kata-kata yang tersusun daripadanya. Dan dalam materi ilmu balaghah ini nanti ada ilmu ma'ani, di mana ilmu ini digunakan untuk menjaga kekeliruan dalam menyampaikan makna yang dikehendaki oleh orang yang berbicara, yang disampaikan kepada pendengarnya. Kemudian ada ilmu bayan, di mana untuk menjaga ilmu ini untuk menjaga agar suatu kalimah dijauhkan dari makna yang sulit. Artinya agar kalimat dijauhkan dari maksud yang tidak jelas. Kemudian dalam ilmu balaghah akan dipelajari tentang ilmu badi'. Ilmu ini digunakan untuk membaguskan kalimat atau menjadikan kalimat semakin indah. Sebelum mempelajari 3 ilmu yang disampaikan tadi, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi', nanti akan diperkenalkan atau dibahas tentang apa itu al-fasahah dan al-balaghah. Perlu kami ingatkan bahwasanya kitab yang dibaca ini adalah antum sekalian bisa mendownloadnya pada deskripsi video ini. Baik, kita lanjutkan dan kita akan mempelajarinya pada kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-balaghah muqaddimatun fil fasahati wal balaghah. Muqaddimatun, pendahuluan tentang fasahah dan balaghah. Al-fasahatu fil lughati tunabbi'u 'anil bayani wal zuhur. Fasahah menurut istilah bahasa atau pengertian bahasa berarti jelas atau tampak. Yuqalu, dikatakan, afsahas sabiyyu fi mantiqihi. Anak kecil itu jelas dalam ucapannya. Idza bana wa dhahara kalamuhu, ketika perkataannya itu jelas dan terang atau tampak. Wa taqa'u fil istilahi, sedangkan al-fasahah menurut istilah adalah wasfan lil kalimati wal kalami wal mutakallimi, yaitu suatu sifat bagi kalimah, dalam bahasa Arab kalimah, dalam bahasa Indonesia kata, wal kalam, dan omongan atau atau jumlah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia kalimat, wal mutakallimi, dan pembicara. Saya ulangi, wa taqa'u fil istilah wasfan lil kalimati wal kalami wal mutakallimi. Jadi dalam istilah, dalam segi istilah, fasahah adalah sifat bagi kalimah dan kalam dan mutakallim. Sekarang apa yang dimaksud dengan fasahatul kalimah? Fa fasahatul kalimati salamatuha min tanafuril huruf wa mukhalafatil qiyas wal gharabati. Yang dimaksud dengan fasahatul kalimah, kefasihan kata, adalah terhindarnya kata-kata itu dari tanafurul huruf dan mukhalafatul qiyas dan gharabah.
Jadi ini kita masih istilahkan dengan bahasa Arabnya karena di bawahnya nanti ada pengertian dari ma huwa tanafurul huruf wa ma huwa mukhalafatul qiyas wa ma huwa al-gharabah. Sekarang apa yang disebut dengan tanafurul huruf? Fatanafurul huruf wasfun fil kalimati yujibu thiqlaha 'alal lisani wa usran nutqi biha. Jadi yang dimaksud dengan tanafurul huruf adalah keadaan kata-kata itu berat dan sulit bagi lidah untuk mengucapkannya. Seperti lafaz al-dhashu, nahwu al-dhashu, za, shin, za itu sifatnya seperti ada suara ada nafas yang keluar, agak bahasa Jawanya mencucu, az-zashu, kemudian mengeluarkan huruf shin. Nah, ini indal Arab ini adalah termasuk tanafuril huruf. Jadi sulit dan berat untuk diucapkan. Az-zashu. Makna az-zashu adalah lil maudhi'il khoshani, tempat yang kasar. Wal hu' lafaz al hu' itu juga berat indal Arab linnutki biha. Ada sifat ha itu kan mengeluarkannya dari dada, rangga dada, ha. Kemudian ain itu adalah di tenggorokan, ain dalam daripada a. Kalau hamzah kan hanya tinggal melebarkan mulut a, tapi ini ain, a. Kemudian ada kha itu sama-sama di kerong atau di mana di khalqi ya, di tenggorokan, ain, kha. Kemudian di belakang sendiri ada ain mati lagi, hu'. Nah, indal Arab hadhil kalimah yakni kalimah tanafurul huruf. Jadi kalimah yang sulit untuk diucapkan. Makna hadhil kalimah al-hu' linabatin tar'ahul ibil. Al-hu' linabatin tar'ahul ibil. Yakni tumbuh-tumbuhan makanan unta. Tumbuh-tumbuhan makanan unta. Contoh yang lain adalah taraktu naqati tar'al hu'. Jadi lengkapnya taraktu naqati tar'al hu'. Aku tinggalkan untaku yang sedang makan rumput. Selanjutnya wan nuqah, an-nuqah, nun, qaf, kha. Nah, yang berat adalah pengucapan qaf, an-nuqah. Setelah qaf ada kha. An-nuqah lil ma'il azbi as-safi. Maknanya adalah air tawar yang bening. Selanjutnya wal mustashzar. Al mustashzar membunyikan huruf sin, kemudian setelah tak ada shin yang mati, sin mati, ada. Jadi sin dan shin itu kan hampir berdekatan tapi memang beda. Kalau sin itu mendesis, kalau shin suaranya lebih tebal. Mustashzar. Nah, ini tanafurul huruf. Hadhil kalimah min tanafuril huruf. Pengucapannya adalah sulit untuk diucapkan. Al mustashjar lil maftuli, yakni barang yang dipintal. Yang selanjutnya ma huwa mukhalafatul qiyas. Mukhalafatul qiyas kaunul kalimati ghaira jariyatin 'alal qanunis sarfi. Yang dimaksud dengan mukhalafatul qiyas adalah keadaan kata-kata tidak sesuai pembentukannya
dengan peraturan ilmu shorof. Kata-kata, keadaan kata-kata yang tidak sesuai pembentukannya dengan peraturan ilmu shorof. Kajam'i bukin ala buqatin. Di sini contohnya adalah lafadz bukun. Bukun menjadi buqatun. Bukun, buqatun. Fi qaulil mutanabbi, pada perkataan mutanabbi, fa'i yaku ba'dun nasi sayfan lidaulatin fa fin nasi buqatun laha wa tabulu. Jika sebagian orang-orang itu menjadi pedang bagi negara, maka di antara mereka ada yang menjadi trompet-trompet dan genderangnya. Izil qiyasu fi jam'ihi lil qillah abwaq, karena jamak seharusnya berbentuk abwaq, yaitu jam'un, yaitu jamak qillah. Bukun itu, lafadz bukun itu jamak qillahnya abwaq. Jamak qillahnya abwaq. Jadi karena yang menjadi trompet, yang membawa trompet pada zaman dulu ketika perang, kan ada yang meniup trompet, ada yang memberi semangat dengan membawa genderang. Itu kan hanya sebagian saja, sebagian kecil dari pasukan-pasukan itu. Jadi di sini seharusnya tidak menggunakan jamak kasroh, ya. Harusnya menggunakan jamak yang qillah. Nah, jamak qillah itu adalah atau mengikuti wazan abwaq. Maka ini yang disebut dengan mukhalafatul qiyas. Wa kamauddadatin. Dan seperti lafadz maudadah fi qaulihi, dalam ucapan seorang penyair, inna bunayya lil li'ami zahadahu maliya fi sudurihim min maudadah. Saya ulangi, sesungguhnya anak-anakku bagi orang-orang yang hina, ia dibenci karena ada kecintaan yang ada di dalam dada mereka terhadapku. Dan seharusnya kata maudadatun yang di situ adalah diwaqafkan, maudadah itu berbentuk mawaddatun, mengidghamkan dal yang pertama dengan dal yang kedua. Maka yang disebut dengan mukhalafatul qiyas pada contoh ini adalah ia tidak sesuai dengan kaidah shorof yang mestinya diidghamkan, tetapi di sini tidak diidghamkan, ya, karena mengikuti alur dari nazam, sehingga ada lafal yang tidak sesuai dengan qiyas shorof, mukhalafatul. Alhamdulillahil aliyyil ajlali al-wahidil fardil qadimil awwali. Lafadz al-ajlali itu menurut kiasnya harus dibaca idgham al-ajalli, tetapi di dalam nazam ini ditulis al-ajlali. Alhamdulillahil aliyyil ajlali al-wahidil fardil qadimil awwali. Segala puji bagi Allah yang maha luhur, yang maha agung, yang maha esa, yang maha tunggal, yang maha dahulu lagi awal. Jadi penulisan al-ajlali itu sesungguhnya kalau diikutkan qiyas shorof adalah al-ajalli qiyas. Yang selanjutnya adalah wal gharabatu kaunul kalimati ghayra zahiratil makna. Gharabah itu adalah keadaan kata-kata tidak jelas artinya.
kaunul kalimati ghaira zahiratil makna. Adanya kata atau keadaan kata-kata itu tidak jelas maknanya. Contoh takakka'a. Takakka'a maknanya bimakna ijtama'a. Artinya adalah ijtama'a. Ijtama'a maknanya berkumpul. Jadi takakka'a maknanya seperti ijtama'a. Ya. Ifrongko'a bimakna insorofa. Lafat ifrongko'a maknanya insorofa, kembali atau pergi. Ada contoh yang lain lafat dari kalimah takakka'a tadi. Jadi kata ini bisa ditemukan maknanya melalui penafsiran setelah melalui beberapa kali penelitian. Jadi ada lafaz takakka'tum yang tadi menggunakan makna ijtama'a. Jadi gini, kalau takakka'tum berarti ijtama'tum. Ada ungkapan malakum takakka'tum alayya katakakku'ikum ala dhi jinnatin ifranqi'u anni. Malakum takakka'tum alayya katakakku'ikum ala dhi jinnatin ifranqi'u anni. Mengapa kalian berkumpul mengerumuniku seperti kalian berkumpul mengerumuni orang yang gila? Bubarlah dariku. Kemudian itlaqomma. Itlaqomma bimakna istadda. Istadda. Jadi lafalnya itlaqomma tapi maknanya ai istadda. Makna istadda adalah sangat. Nah, itu yang disebut dengan gharabah. Gharabah kaunul kalimati ghaira zahiratil makna. Jadi adanya kata-kata itu tidak jelas, ya, atau tidak jelas maknanya. Ghaira zahiratil makna. Syukran.